Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap peradaban besar selalu berdiri di atas pundak manusia-manusia pilihan. Dan dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang namanya selalu berdampingan dengan beliau. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat pertama, penopang setia, dan lelaki yang keimanan serta pengorbanannya menjadi fondasi kokoh bagi agama ini. Beliau yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa. Beliau yang menyerahkan harta dan dirinya tanpa pernah menawar. Beliau yang menemani Rasulullah di setiap jejak perjuangan. Ketika yang lain ragu, beliau berkata dengan penuh keyakinan, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya." Dari sinilah beliau mendapat gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan dengan hati yang murni. Sayyidina Abu Bakar bukan hanya sahabat, tapi juga bayangan setia Rasulullah. Beliau yang menemani di Gua Thur saat hijrah. Beliau yang selalu berada di sisi Nabi dalam suka dan duka. Hingga akhirnya, beliau yang dipilih Allah untuk memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lahir di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Tahun ketika Ka'bah diselamatkan Allah dari pasukan bergajah Abraham. Tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Namun beliau lebih dikenal dengan kunyah Abu Bakar dan dijuluki pula Al-Atiq. Sebagian ulama berkata, Al-Atiq artinya tampan wajahnya. Sebagian lagi berkata, karena Allah telah memerdekakannya dari neraka. Sejak kecil, Abu Bakar tumbuh di tengah masyarakat Quraisy yang penuh berhala. Kaum Quraisy menjadikan batu dan kayu sebagai sembahan, menghiasi Ka'bah dengan berhala yang tak bernyawa. Namun, Sayyidina Abu Bakar kecil tidak pernah ikut terseret arus itu. Beliau tidak pernah menyentuh berhala, tidak pernah menundukkan kepala pada patung, dan tidak pernah meneguk setetes khamar. Ibnu Katsir meriwayatkan, Abu Bakar adalah orang yang bersih fitrahnya sejak kecil, tidak pernah sujud pada berhala, dan tidak pernah menodai dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Di masa kecilnya, Abu Bakar dikenal lembut, santun, dan sangat disukai oleh teman-teman sebaya. Beliau tumbuh dalam keluarga Abu Quhafah, seorang yang terpandang dalam kabilah Bani Taim. Kedudukan keluarganya membuat Abu Bakar mengenal banyak orang. Namun yang tidak kalah penting, akhlaknya membuat semua merasa dekat dengannya. Sejak kecil pula, Abu Bakar menunjukkan bakat besar dalam nasab dan sejarah. Beliau bisa menyebutkan silsilah kabilah-kabilah Arab dengan lancar. Hal ini kelak membuatnya menjadi rujukan bagi orang Quraisy dalam urusan nasab. Dan justru dari keterampilan inilah Allah menyiapkannya untuk menjadi sahabat Nabi yang akan mengenalkan Islam kepada banyak kabilah. Teman-teman sekalian, lihatlah bagaimana Allah menyiapkan Abu Bakar sejak kecil dari fitrah yang bersih, akhlak yang jujur, dan hati yang tidak tersentuh berhala. Saat dunia sedang menunggu, ini bukan sekedar anak Quraisy, ini adalah lelaki yang kelak akan menjadi tiang Islam. Abu Bakar tumbuh sebagai seorang pemuda Quraisy yang cerdas, ramah, dan disukai banyak orang.
Mekkah saat itu adalah pusat perdagangan dan Abu Bakar memilih jalan hidup sebagai pedagang kain. Ia dikenal jujur dalam muamalah, ringan tangan dalam membantu, dan bicaranya penuh kelembutan. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Isabah bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dikenal di Mekkah dalam bidang nasab. Orang-orang sering datang kepadanya untuk menanyakan silsilah kabilah. Kecerdasan ini membuatnya dihormati, sekaligus menjadikannya sosok yang mudah diterima oleh banyak pihak. Sebagai pedagang, Abu Bakar sering keluar masuk negeri-negeri sekitar. Beliau melihat kehidupan luar Mekkah, menyaksikan agama-agama lain, dan semakin yakin bahwa penyembahan berhala adalah kegelapan. Dalam hatinya, selalu ada kerinduan pada agama Ibrahim, agama tauhid yang bersih dari patung dan berhala. Kepribadiannya yang lembut membuat orang-orang segan menolak ajakannya. Kawan-kawan sebayanya menjadikannya tempat bertanya. Masyarakat Quraisy menghormatinya karena meski muda, beliau selalu menjadi penengah yang adil. Di antara keistimewaan Sayyidina Abu Bakar di masa muda adalah kedermawanannya. Beliau tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga suka membebaskan budak yang tertindas. Sifat inilah kelak menjadi ciri khasnya di masa Islam, saat beliau menginfakkan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah dan hamba-hamba yang disiksa karena iman mereka. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan panggilan Ahlul Muru'ah, lelaki yang penuh kehormatan. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah menyakiti, dan selalu mendahulukan orang lain. Begitulah Abu Bakar di masa mudanya. Seorang pedagang sukses, seorang ahli nasab, seorang pemuda yang lembut dan terhormat. Dan semua itu ternyata hanyalah persiapan untuk sebuah tugas besar yang akan datang, menjadi penopang utama dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira dan risalah tauhid mulai disampaikan secara sembunyi, Sayyidina Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang menerima Islam. Beliau tidak meminta bukti, tidak menunggu mukjizat, tidak bertanya dengan panjang. Beliau hanya berkata dengan tenang, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya." Dari keyakinan sederhana inilah ia digelari As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Riwayat At-Tabari mencatat, pada hari Abu Bakar masuk Islam, beliau langsung mendakwahkan Islam kepada sahabat-sahabat dekatnya. Melalui lisannya, hidayah turun kepada 5 orang yang kelak menjadi tokoh besar Islam. Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Seakan Sayyidina Abu Bakar hanya masuk Islam untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadi pintu bagi lahirnya generasi emas Islam. Sejak itu, Sayyidina Abu Bakar menjadikan seluruh hidupnya untuk Islam. Beliau mengorbankan harta tanpa menunda, membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman, di antaranya Bilal bin Rabah. Ketika Bilal ditindih batu besar di padang pasir, Sayyidina Abu Bakar membeli dan memerdekakannya dengan harta yang beliau miliki. Rasulullah pernah berkata tentang hal ini, "Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, walau kuntu muttakhidan khalilan ghair rabbi lattakhadtu Aba Bakrin
walakin akhuwatul Islam wa mawaddah. Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil seorang khalil, sahabat, selain Tuhanku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Namun, hubungan kita adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 3656. Itulah Abu Bakar. Iman yang tidak ditunda, cinta yang tidak bersyarat, dan pengorbanan yang tidak dihitung. Beliau membenarkan ketika yang lain ragu. Beliau percaya ketika yang lain menolak. Dan beliau menyerahkan segalanya untuk agama yang baru lahir itu. Di balik ketokohan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada rumah tangga yang menjadi saksi perjalanan dakwah. Beliau menikah beberapa kali, dan dari pernikahan itu lahirlah anak-anak yang kelak ikut mewarnai sejarah Islam. Istri pertamanya, Utailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan ini lahir Asma binti Abu Bakar, dikenal dengan Zatun Nitaqain, wanita tangguh yang membantu logistik saat hijrah. Dan Abdullah bin Abu Bakar yang ikut serta dalam dakwah sejak awal, wafat di masa muda. Utailah masih dalam keadaan musyrik ketika bercerai dari Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Ummu Rumman binti Amir. Dari rahim Ummu Rumman lahir Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar yang sempat terlambat masuk Islam, namun kemudian menjadi sahabat yang gagah berani. Ummu Rumman dikenal sebagai wanita salihah. Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah memujinya dan mendoakan ampunan untuknya. Yang ketiga, beliau menikahi Asma binti Umais, seorang wanita salihah, dahulu istri dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ja'far gugur di Mu'tah, Sayyidina Abu Bakar menikahinya. Dari pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, seorang tokoh yang kelak berperan penting dalam sejarah politik Islam masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Habibah binti Kharijah. Dari pernikahan ini lahir Ummu Kulthum binti Abu Bakar, anak terakhir, lahir setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Habibah binti Kharijah berasal dari kaum Khazraj di Madinah. Kawan-kawan sekalian, lihatlah keluarga Sayyidina Abu Bakar. Dari rumah itu lahir wanita tangguh, pejuang, bahkan Ummul Mukminin. Dari rumah itu lahir pemuda-pemuda yang mengangkat pedang di jalan Islam. Dan dari rumah itu pula Allah menulis sejarah bahwa seorang sahabat besar bukan hanya dikenang karena dirinya, tetapi juga karena keluarganya yang menjadi pelanjut cahaya. Ketika hijrah ke Madinah diperintahkan, Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai temannya dalam perjalanan. Dua manusia berjalan di tengah gurun yang penuh bahaya dengan pasukan Quraisy yang memburu di belakang. Mereka bersembunyi di Gua Thur. Quraisy sampai di mulut gua. Abu Bakar berbisik penuh cemas, "Ya Rasulullah, jika mereka menundukkan kepala, niscaya mereka melihat kita." Rasulullah menjawab dengan tenang,
sebuah kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah Abu Bakar, cemas bukan untuk dirinya, tetapi untuk Nabi yang ia cintai. Dalam setiap peperangan, Sayyidina Abu Bakar selalu hadir. Di Perang Badar, ia berbaris di samping Rasulullah Muhammad SAW menjadi penguat saat jumlah kaum muslimin sedikit. Di Perang Uhud, ketika barisan kacau dan banyak yang melarikan diri, Sayyidina Abu Bakar tetap berdiri di sisi Rasulullah Muhammad SAW menjadi perisai hidup dengan tubuhnya. Di Perang Hunain, ketika pasukan muslim sempat tercerai-berai, Sayyidina Abu Bakar tetap bertahan menjadi bukti bahwa keberanian sejati lahir dari iman, bukan dari jumlah. Kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari Sayyidina Abu Bakar bukan hanya sahabat di medan perang, tapi juga sahabat di setiap langkah kecil. Beliau yang sering menyertai Nabi dalam perjalanan. Beliau yang mengorbankan hartanya di tabung. Bahkan ketika ditanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Dan ketika hari paling berat tiba, hari wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang diliputi kesedihan yang tak terlukiskan. Sayyidina Umar bin Khattab sampai berkata, "Siapa yang berkata Muhammad wafat, akan kupenggal kepalanya." Namun Sayyidina Abu Bakar naik ke mimbar dan dengan suara yang tenang, beliau membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa imma ta'au kutilan qalabtum ala a'qabikum, wa ma yanqalib ala aqibai, fala yadurrallaha syai'a, wa sayajziyallahu syakirin." Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 140. Ayat itu seakan baru turun di hari itu. Hati yang terguncang menjadi tenang, dan semua menyadari Islam tetap hidup meski Nabi telah kembali ke sisi Allah. Teman-teman sekalian, di setiap peristiwa besar ada Sayyidina Abu Bakar. Di gua, di perang, di pasar, di rumah, beliau selalu di sisi Rasulullah Muhammad SAW dengan cinta yang tidak pernah berkurang, dengan kesetiaan yang tidak pernah retak. Hari-hari setelah Rasulullah wafat adalah masa paling genting. Madinah penuh guncangan. Sebagian orang mulai ragu. Sebagian suku mengumumkan murtad. Bahkan ada yang mengikuti nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Di tengah kekacauan itu, umat Islam butuh pemimpin. Dan dengan kesepakatan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat sebagai khalifah pertama. Begitu menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Sebagian orang enggan membayar zakat, menganggap kewajiban itu hanya berlaku di zaman Nabi. Namun, Sayyidina Abu Bakar berkata dengan tegas, "Demi Allah,
Seandainya mereka menolak memberikan seutas tali unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dengan ketegasan itu, beliau memimpin perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Suku-suku yang murtad kembali tunduk, dan agama Islam tetap kokoh berdiri. Tak hanya memadamkan kemurtadan di dalam, Sayyidina Abu Bakar juga mengirimkan pasukan keluar Jazirah Arab. Beliau melanjutkan perintah Rasulullah yang belum sempat terlaksana, mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid menuju wilayah Romawi. Keputusan ini sempat diragukan oleh sebagian sahabat karena kondisi umat masih rapuh. Tapi Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wallahi, law ashiyatis siba'ul Madinah, ma radattu jaishan ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau annal kilaba jarattu bi arjuli nisa'i azwaji Rasulillah, la anfattu ba'atha Usamah." Demi Allah, seandainya binatang buas menguasai Madinah, aku tidak akan menarik kembali pasukan yang telah diutus Rasulullah. Dan seandainya anjing-anjing menggigit kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah. Dan benar, pasukan Usamah berangkat dan pulang membawa kemenangan. Itu kemudian menjadi tanda Islam bukan hanya bertahan, tapi siap berkembang keluar Jazirah Arab. Di masa singkat kepemimpinannya, Sayyidina Abu Bakar mulai mengirim pasukan kedua kekuatan besar dunia, Persia dan Romawi. Beliau menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin pertempuran di Irak, dan utusan lain untuk menghadapi Romawi di Syam. Benih ekspansi ini kelak menjadi kemenangan besar di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun lebih beberapa bulan. Di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah, beliau wafat dengan tenang. Beliau berwasiat agar dimakamkan di samping sahabat sejatinya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu, dunia Islam kehilangan lelaki yang menjadi bayangan setia Nabi. Namun warisan yang beliau tinggalkan adalah fondasi agama yang kokoh, umat yang kembali bersatu, dan jalan dakwah yang terbuka hingga menembus Persia dan Romawi. Kawan-kawan sekalian, inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lahir dengan fitrah yang bersih, muda dengan akhlak yang mulia, menjadi yang pertama dalam iman, setia di sisi Nabi, dan menjadi penegak agama setelah wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup Sayyidina Abu Bakar mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari panjangnya usia kepemimpinan atau besarnya harta, tetapi dari ketulusan iman dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Beliau adalah orang pertama yang beriman dan orang pertama yang membenarkan. Beliau tidak menunggu tanda, tidak menunggu mukjizat, cukup mendengar satu kalimat dari Nabi, lalu beliau percaya. Betapa sering kita menunggu bukti baru mau percaya. Betapa sering kita menunda kebaikan karena alasan ragu. Padahal Sayyidina Abu Bakar menunjukkan iman sejati adalah percaya sebelum semua orang melihat. Beliau tidak hanya beriman dengan lisannya, tetapi dengan hartanya, tubuhnya, dan seluruh hidupnya. Di Badar, Uhud, Hunain, beliau hadir. Di Tabuk, ia serahkan seluruh harta. Di Gua Thur,
Ia rela nyawanya diambang bahaya. Bahkan ketika menjadi khalifah, beliau tetap hidup sederhana, tidak mengambil sedikit pun dari umat kecuali yang halal bagi. Dan refleksi terbesar dari hidup Sayyidina Abu Bakar adalah kesetiaan. Kesetiaan pada Nabi, kesetiaan pada agama Allah, kesetiaan pada janji iman yang tidak pernah beliau ingkari, meski seluruh dunia menentangnya. Teman-teman sekalian, hidup ini penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan rasa takut, kadang dengan keraguan. Mari kita sama-sama pelajari hidup Sayyidina Abu Bakar. Jadilah orang pertama yang percaya, jadilah orang yang pertama menolong, jadilah orang yang pertama setia. Karena iman sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kita katakan, tapi berapa jauh kita berani menyerahkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita sebagian dari orang-orang yang meneladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga Allah karuniakan kita kesetiaan yang sama, kesetiaan yang tetap hidup, bahkan ketika seluruh dunia meragukan. Salamun ala Siddiq, yang pertama beriman, yang pertama membenarkan, dan yang setia sampai nafas terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menyebutnya, orang yang paling mulia imannya, paling besar jasanya, dan paling lembut hati. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis, Abu Bakar adalah lelaki yang fitrahnya bersih sejak kecil, tidak pernah sujud pada berhala, dan senantiasa bersama Rasulullah dalam setiap peristiwa besar. Dalam tarikh At-Tabari diceritakan, ketika kaum muslimin terpecah setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakarlah yang menenangkan hati umat dengan kalimatnya yang abadi. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya dibanding Abu Bakar. Teman-teman sekalian, lihatlah bagaimana sejarah menulis Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak panjang memimpin, tidak lama hidup setelah Nabi, tetapi dalam singkatnya waktu, Allah jadikan beliau pilar kokoh yang menjaga Islam tetap tegak. Beliau menutup hidupnya di usia 63 tahun, usia yang sama dengan kekasihnya Rasulullah, dan beliau dimakamkan tepat di samping beliau, seakan dunia ingin memberi pesan bahwa sahabat sejati di dunia akan tetap berdampingan di akhirat. Allahumma jma'na ma'a Abi Bakrin fi jiwarin Nabi, warzuqna sidqan fil imani kama saddaq, wa thabbitna ala dinik kama thabata, wa khtim lana bil khair war ridwan. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Sayyidina Abu Bakar di sisi Nabi-Mu. Karuniakan kami kejujuran dalam iman sebagaimana beliau membenarkan. Dan teguhkan kami di atas agama-Mu sebagaimana beliau teguh. Dan tutuplah hidup kami dengan kebaikan dan ridha-Mu. Demikianlah kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat sejati, penopang risalah, dan khalifah pertama yang Allah pilihkan untuk menjaga agama ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.